Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Tulusnia, NIM 4230020007, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat pengembangan bahasa anak usia dini yang meliputi kepemilikan bahasa dan manusia, pengertian bahasa dan komunikasi, dan yang terakhir, karakteristik bentuk dan fungsi bahasa. Pada manusia, bahasa merupakan suatu sistem simbol untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Dengan daya cipta tersebut, manusia dapat menciptakan berbagai macam kalimat yang bermakna dengan menggunakan seperangkat kata dan aturan yang terbatas. Dengan demikian, bahasa pada manusia merupakan upaya kreatif yang tidak pernah berhenti. Beberapa ahli mengemukakan tentang kepemilikan manusia dalam bahasa. Beberapa ahli juga melakukan penelitian terhadap beberapa spesies hewan. Para ahli sepakat bahwa semua hewan dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, dan beberapa spesies dapat dilatih untuk memanipulasi simbol-simbol yang mirip dengan bahasa. Namun, simbol-simbol tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bahasa pada manusia. Salah satu contohnya yaitu penelitian bahasa yang dilakukan antar simpanse tidak sebaik yang dilakukan oleh manusia melalui bahasa isyarat. Dalam penelitian tersebut, tidak ada satu simpanse yang memahami lebih dari 100 kosakata. Pengertian bahasa. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Ada beberapa pengertian tentang komunikasi. Yang pertama secara etimologis, yaitu kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicato, yang bersumber pada kata komunis yang berarti sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Yang kedua, pengertian komunikasi secara terminologis, yaitu pengertian komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam pengertian tersebut, dapat melibatkan sejumlah orang atau seseorang tersebut menanyakan sesuatu kepada orang lain. Yang ketiga, pengertian komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Ada beberapa karakteristik bahasa, yaitu yang pertama sistematis, yang artinya suatu cara menghubungkan bunyi-bunyian atau tulisan yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Yang kedua, arbiter, yaitu bahwa bahasa terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai macam suara dan visual, objek, maupun gagasan. Yang ketiga, fleksibel, artinya bahasa dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, beragam artinya dalam hal pengucapan. Yang kelima, kompleks, yaitu kemampuan berpikir dan bernalar dipengaruhi oleh kemampuan menggunakan bahasa yang menjelaskan berbagai ide, konsep, maupun hubungan-hubungan yang dapat dimanipulasikan saat berpikir dan bernalar. Kemudian,
fungsi bahasa bagi anak usia dini menurut perpaduan pendapat Bromley 1992 dan Halliday 1993 yang menyatakan bahwa yang pertama, bahasa sebagai fungsi instrumental, yang kedua, bahasa sebagai fungsi regulatif, yang ketiga, bahasa sebagai fungsi heuristik, yang keempat, bahasa sebagai fungsi interaksional, yang kelima, bahasa sebagai fungsi personal, yang keenam, bahasa sebagai fungsi imajinatif, dan yang terakhir, bahasa sebagai fungsi representasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.